Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya dan semoga sehat selalu kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Tak lupa salam hormat saya dan semoga sehat selalu kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan semua sivitas akademika LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dardiri dengan nomor induk mahasiswa 2509109113044. Saya guru mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bojonegoro, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan tema sholat fardu 5 waktu di kelas 7D MTSN 1 Bojonegoro sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sehat. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan disiapkan dulu, dikeluarkan dulu ya. Silakan berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadal abadi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tolong kalian periksa semua yang ada di meja kalian, semua sampah ya. Barangkali masih ada, silahkan dibuang di tempat sampah sebelum pelajaran dimulai ya. Ya, baik Bang. Nah, itu kan sampah, kenapa masih digelodot? Itu tempat sampah situ. Nah, sudah rapi semua? Bajunya dirapikan, jilbabnya dirapikan, menunjukkan bahwa kalian siap hari ini untuk menerima materi dengan semangat baru, hari yang baru ya. Ya anak. Sebelum pelajaran dimulai, saya ingin tahu, mungkin ada yang tidak masuk ya. Saya absen dulu. Kelas 7G. Nanti karena materi kita itu berkaitan dengan sholat ya, dengan tata cara sholat, maka absen nomor 1 jawab mulai dari subuh, absen nomor 2 wajib, absen nomor 3 zuhur, absen nomor 4 wajib. konsentrasi lo ya, jangan sampai salah ya. Masalah absen kok nggak jadi pelajaran nanti. SFB Asila Zahra subuh, oke. Ahmadan wajib, betul, subuh wajib. Betul. Tadi pagi sholat subuh. Oke. Oke. Aditya. Dua. Ya. Randy. Wajib. Wajib.
Selena. Masuk. Oh. Pada keracunan yang BG apa ini? Masuk semua ini. Mau yang BG enak-enak besok. Kemarin enak toh? Nanti dapat lagi. Tazkia. Hampir Tazkia jeneng. Sania. Asik. Fanda. Cukup. Wes, habis. Ada tambahan? Ada anak baru? Ya. Oke. Baik anak. Sebagai bukti cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah sebelum mulai pelajaran kita nyanyikan Indonesia Raya, ya. Akan dipimpin oleh saya tak tunjuk dirijen hari ini. Ah, kamu, maju. Ayo. Jadi di atas atau di bawah? Bawah, oke. Berdiri. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, bagi terima kasih. Duduk anak. Oke anak, lanjutkan ya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita menadorkan ya bagaimana pentingnya kita belajar ilmu fikih dan manfaatnya. 1, 2, 3. Tafaqoh fa'innal Jadi ketika kalian membersihkan diri, ketika kalian mensucikan diri, itu tentunya ada maksud dan tujuan tertentu. Contoh, sore-sore mau mandi karena apa? Karena ada alasannya, pasti ada alasannya. Karena siang habis sekolah, habis itu pada kotor semua, kita mandi agar diri kita bersih. Kalian bersuci dari hadas, dari najis, ya. Itu ada tujuannya agar nantinya ibadah kita yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang sholat itu ya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum pelajaran dimulai saya bentuk kelompok dulu. Jadi kelompok ini kelompok kecil dalam jumlah besar. Gimana toh Pak kecil kok jumlah besar? Kelompoknya satu kelompok hanya anak sedikit sehingga menimbulkan beberapa kelompok ya, hanya banyak. Satu bangku ini satu kelompok. Nanti kaitannya dengan game ya. Tolong konsentrasi, perhatikan betul-betul ya materi ini karena ini penting untuk kalian sebagai kewajiban kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tadi sholat subuh? Nah, ada ini tidak? Kenapa? Hah? Tidak bagi. Ya dibangunin sama orang tua. Jangan diulangi loh ya. Besok naik tidur jangan malam-malam, ya. Sehingga subuhnya bisa bangun. Tahu kenapa? Bangunnya kesiangan. Memang subuh itu, memang subuh itu memang berat, ya. Berat. Kadang kita sudah bangun, tidur lagi, dibangunin orang tua, itu kalian sudah balik.
Ketika kewajiban ini kalian tinggalkan, maka itu merupakan sebuah dosa. Di sini anak-anak, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara sholat. Oke, tata cara sholat wajib 5 waktu. Kalian ingat anak-anak, sholat itu diwajibkan ya kepada umat Nabi Muhammad pertama kali dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ingat anak-anak, satu-satunya perintah Allah yang langsung diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad hanya sholat. Semua perintah, semua wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi untuk sholat lain. Ya, sholat itu Nabi Muhammad langsung dipanggil oleh Allah untuk bertemu dengan Allah. Terkait dengan cerita Isra Mi'raj tadi, sholat itu bisa kita simpulkan bahwa pertemuan kita dengan Allah. Ya, jadi pertemuan kita dengan Allah itu di saat sholat. Sekarang saya ingin tahu kepada kalian terlebih dahulu, apa itu sholat? Beribadah, menyembah Allah. Oke, ini anak-anak. Perhatikan pengertian dan definisi sholat. Secara bahasa, sholat adalah doa. Terus secara istilah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapan dan perbuatan tertentu ya, yang diawali dengan takbir. Sholat takbir saya. Nah, diakhiri dengan salam serta disertai syarat-syarat dan niat yang khusus. Mudahnya kamu mengingat definisi sholat itu takbir salam. Sebuah ibadah yang didahului dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nek kedawan, kalau ini kepanjangan, sudah itu aja cukup. Sebuah ibadah yang didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bisa dipahami? Pengertian? Bisa? Pak, kalau takbir dengan salam didahului dengan takbiratul ihram lalu diakhiri dengan salam, di tengah-tengahnya ada apa, Pak? Oke, kita bahas. Di tengah-tengahnya kalian bisa lihat video di sini tata caranya. Nanti perhatikan satu persatu rukunnya. Oke. Konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 tentang makanan. Kalimat gugur disediakan dengan sholat lain sesuai dengan waktunya. Saat memulai bacaan ihram, kedua tangan mulai diangkat ke atas, dilambaikan secukupnya. Posisi tangan sejajar dengan pundak, telapak tangan dihadapkan pada arah kiblat, ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, dan ibu jari sejajar menyamping dengan daun telinga. Setelah tangan sudah sempurna berada di atas, lalu diletakkan di bawah dada di atas pusar dengan menggenggamkan telapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Sambil berdiri, mata sunat dibuka serta menunduk mata fokus ke arah tempat sujud. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat dan Sponsor. Sebentar, sponsor dulu ya. Nah, lanjut konsentrasi lagi. Sunat membaca doa iftitah. Kami baca at-tahiyyatul mubarakatush shalawatu Thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 33 pada rakaat terakhir itu rahmatullah. 43 pada saat selesai membaca qum baru disunahkan berpindah menengok ke arah kiri. 44
membaca doa Allahumma inni as'aluka najata minan nari wal afwa indal hisab. Sahabat tersebut hafizahullah. Demikian ini paparan tata cara sholat sendiri secara ringkas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Paham? Ngantuk? Ngantuk? Ngantuk nak? Kebanyakan sarapan sampai ngantuk? Berdiri. Ice breaking. Kalau saya bilang satu, maka kamu sendiri. Satu. Coba. Satu. Balik. Dua. Balik. Ya. Ya. Kalau masang dulu. Ngantuk semua kan. Baca olahraga toh. Ya mulai. Satu. 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 Dua. Dua. Satu. Ya. Satu. Satu. Dua. Dua. Satu. Dua. Ayo kita bagus nih. Satu. Oh, ikut aja. Ayo, semua kumpul sini. Satu. 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 Dua. Dua. Satu. Dua. Kumpul sini. Satu. 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 Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Bersama-sama yuk. Satu. 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 Dua. Satu. Dua. 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 Satu. Satu. Apa yang mendasari kita diwajibkan sholat? Kita ambil dua dalil, ya. Faqimus sholata ala mu'minina mauquta, ya. Mauquta, mauqut, alif hilang, alifnya hilang. Kitaban mauquta, ya. Tuh cara berhenti. Maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Hadis. Kita ambil dasar dari hadis. Pertama, panjang ini. Panjang. Ya. Hadisnya panjang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasibu bihi inda yaumal qiyamah, ya, min amalihi salat fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa wasira fa in taqasa min faridatihi syai'un. Arti dari hadis ini adalah kelak di yaumul qiyamah, di yaumul hisab, ketika amal timbanganmu, ya, ketika amalmu, loh, ayo sini, konsentrasi, terus baca olahraga kok, ya. Ketika amalmu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali ditimbang adalah amalan sholat. Ketika amal sholatmu bagus, Allah tidak akan menimbang amal yang lain. Kok bisa gitu, Pak? Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri. Ya. Kalau sholatnya sudah benar, sudah betul, cara wudhunya betul, maka Allah tidak akan melihat amalnya. Sudah bisa dipastikan orang itu pasti akan baik. Syarat-syarat sholat adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebelum sholat. Jadi kewajibanmu sebelum sholat itu ada dua, anak-anak. Yang pertama, ada syarat wajib. Apa saja?
Yang pertama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Wajib orang sebelum sholat itu wajib Islam dulu. Karena kalau nggak Islam nggak wajib di sholat, nggak wajib untuk melakukan sholat, ya, nggak wajib. Yang kedua, ya, balik. Sebelum balik maka seseorang tidak diwajibkan untuk sholat. Terus selanjutnya berakal, ya. Orang yang tidak berakal, orang gila wajib sholat? Ya enggak toh, ini syarat wajib ya. Diwajibkan sholat adalah orang-orang ketiga orang ini, ya. Kalau kalian Islam, kalau kalian sudah balik, kalau kalian punya akal, yang jelas kalian semua punya Islam ya, madrasah kok. Masa ada yang selain agama Islam di sini? Enggak ada toh. Namanya madrasah sanawiyah kok. Masa ada yang agamanya Nasoro? Kan enggak ada. Terus kalian sudah balik semua? Ada yang belum? Perempuan ada yang sudah haid? Yang belum haid? Ada. Terus yang terakhir berakal. Kalian punya akal semua? Ya. Di sini tidak ada yang gila toh? Ya. Lah ada yang gila loh, saya ngajari orang gila kayak katok no ya. Ya. Terus ada syarat sah. Sholatmu itu sah apabila satu, suci dulu badanmu sebelum sholat. Suci semuanya, suci badan, pakaian, tempat, dan suci dari hadas kecil serta hadas besar. Yang kedua, ya, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat harus tertutup. Tahu pasti akan masuknya waktu sholat. Karena harus tahu masuknya waktu sholat. Karena sholat itu wajib ketika masuk waktunya. Sholat zuhur itu wajib ketika masuk waktu zuhur. Nah, kalau sekarang kalian sudah diwajibkan sholat zuhur? Ya belum, karena belum masuk waktu zuhur. Lanjut. Menghadap kiblat. Jangan sampai salah loh ya. Ya, ini syarat. Jadi sebelum sholat yang ngadep kiblat orang enak ditani ngetan terus langsung ngomong ini Allahu Akbar terus ngene. Ya enggak ada ceritanya. Ya, syarat. Oke, rukun sholat. Saya akan jelaskan dua jenis rukun sholat, nanti kalian akan bisa membedakan. Pertama, niat. Dua, takbiratul ihram. Tiga, berdiri bagi yang mampu. Empat, membaca surat Al-Fatihah. Lima, enam, ayo sebutkan. Sujud. Tumaninah dalam sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu namanya duduk apa? Tadi lo di video iftirash, ya, dengan cara menduduki kaki kiri, ya, dan melipat jari kaki kanan, itu namanya duduk iftirash, ya. Baik, seling-eling nanti duduk akhir. Tumaninah dalam duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Bersalat kepada Nabi. Salam. Tartib ya, atau berurutan. Terakhir tartib atau berurutan. Jadi rukun sholat nggak oleh kamu takbir, habis itu langsung rukuk, baru fatihah, nggak boleh, harus urut. Ada berapa jumlahnya? 17. Harus urut. Nggak oleh dipencoloti, karena di terakhir ada rukun yang namanya tartib. Lanjut. Yang kedua, ada niat. Ya, Nana. Kan anak, apa yang berbeda di antara dua rukun tersebut, dua jenis rukun? Tumak ninah, yang satunya dirinci, ya, setiap
di tempat-tempat tumak ninah itu disebutkan. Jadi ada 17. Yang satunya tumak ninah disebut satu kali. Setelah i'tidal sujud, duduk di antara dua sujud, baru tumak ninah. Artinya apa? Artinya yang sebelah sini ya, itu nomor 5, 6, 7, 8 itu wajib ada tumak ninah. Apa tumak ninah? Di video tadi dijelaskan, tumak ninah adalah berhenti sejenak ya, sepanjang membaca lafaz subhanallah. Jadi kaulah tak boleh. Oke anak-anak, bisa dipahami sampai sini? Kita akan bermain game. Bermain game. Game ini berkaitan dengan rukun sholat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Saya bagi kartu, yang kebagian nanti harus mengetik urutan nomor apa itu? Nomor rukun tersebut ya. Ini adalah game ini rukun sholat. Tertulis rukun sholat. Ya. Kalau ya sudah. Satu mengetik, satu mempraktekkan. Kan satu orang dua kelompok ya. Satu mengetik, satu mempraktekkan. Oke. Dikocok-kocok dulu. Dikocok-kocok dulu. Langsung saya bagi satu ke belakang, 2. Terus sajadahnya. Satu mengetik, ini angkanya. Kamu dapat apa? Nomor berapa temannya dalam rukuk? Nomor 6. Ketik nomor 6. Saya tak benar ini. Hadapnya ke sana ya. Prakteknya hadap ke sana. Nomor 6. Nomor 6 diketik. Ketik nomor 6. 6. Oke. Enter. Betul? Betul? Kalau betul maka dia akan muncul di nomor yang tepat ya. Artinya tumak ninah dalam ruku adalah rukun nomor 6. Silakan dipraktekkan. Tepuk tangan. Dan kembali. Lanjut ke kelompok 11. 7, 8, 9, 10, 11. Ayo. Siapa yang praktek, siapa yang ngetik? Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayo. Wajib kok ya. Siapa yang ngetik, siapa yang praktek? Salam. Enter. Jangan di situ, enter. Oke. Tumak ninah dalam duduk di antara dua sujud, ya. Betul nomor 12? Betul? Betul. Oke, praktekkan. Posisinya seperti ini anak-anak ya. Posisinya seperti ini. Sudah. Ayo tenanan Ki. Ya. Dijak main game kok so. 12 1 maju. Ayo. Dapat nomor berapa kamu? Nomor berapa? Niat. Ketik angkanya. Enter. Niat nomor 1. Betul, munculnya di nomor 1. Praktekan. Sholat duhur. Ya, saya ingin membahas tentang niat. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatim mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu belum niat, itu talafut biniat, membantu hati agar bisa konsentrasi di dalam niat.
Lah, apa itu niat? Niat itu qasdus syai'i muqaranatun bi fi'lihi, menyengaja sesuatu diiringi dengan melakukan suatu pekerjaan. Jadi pas takbir Allah itu di hati kalian, di dalam hati kalian itu membaca nih niat. Saya sebentar. Apa Anda? Apa? Ambil. Permisi ya, Pak. Sudah anak, mungkin waktunya sudah hampir habis. Jadi rukun sholat ya seperti ini ya. Coba saya tuliskan di game ini. Besok kita lanjutkan di minggu depan. Masih tetap akan mengupas atau mengulas, membahas materi tentang sholat. Terutama kita bahas bab tentang rukun-rukun sholat satu per satu, mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca surah Fatihah, kita bahas satu per satu di minggu depan. Anak-anak, mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi, ada yang belum dipahami. Sudah paham semua? Kalau ada pertanyaan silahkan. Boleh bertanya melalui grup yang sudah ada. Kan sudah dibuatkan grup toh? Khusus mata pelajaran fikih. Gurunya Pak Dadang. Ya, kalian sendiri loh yang buat ya. Nah, Pak Dadang mau buat grup fikih. Oh ya, monggo silahkan. Tak masukkan nomornya ya. Ya, Cantika mana anaknya? Lah yo kayak. Enggak apa-apa. Artinya gimana anak-anak? Mungkin suatu saat kalian di rumah ada sesuatu yang mengganjal terkait dengan mata pelajaran fikih, tanyakan di grup atau japri saya, silahkan, nggak apa-apa, ya. Terbuka, HP saya terbuka untuk semua anak-anak saya di MTSN 1 Bojonegoro. Oke, saya akhiri sekian. Tapi sebelum kartunya dikumpulkan lagi lah, nanti saya buat lagi ngetoin kesel, ya. Kesel. Sana, taruh meja. Sudah mati semua ini? Dan anak, sampai bertemu minggu depan. Semoga kita tetap sehat walafiat, sehingga bisa bertemu di hari yang sama, mata pelajaran yang sama, suasana yang berbeda, pembahasan yang berbeda. Tetap sehat selalu, semangat, belajar yang rajin, ya. Jadilah bercita-cita untuk jadi anak yang pandai, yang soleh, solehah, berbakti pada orang tua. Cukup dari saya, anak. Selamat mengikuti mata pelajaran selanjutnya. Pelajaran apa di sini? Bahasa Arab. Wah, bahasa Arab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.